Haleluya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat sore. Dalam Lukas pasal 15, mulai ayat yang ke-11, itu Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan, yaitu tentang anak yang hilang. Saudara, anak bungsu ini diberkati. Dia datang kepada bapaknya, dia minta, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku yang menjadi hakku." Dia diberkati karena dia tahu apa haknya, dan dia minta sesuai dengan haknya. Maka Bapak itu memberikannya kepada dia. Di sini ada satu hal yang perlu kita perhatikan untuk doa. Ya, kalau Bapak ini menggambarkan Allah, anak itu adalah manusia yang percaya kepadanya, saudara dan saya, kita berdoa, kita minta, tapi mungkin kita tidak akan dapat. Anak ini minta dan dapat. Kenapa? Karena dia minta sesuai dengan haknya. Haknya siapa yang menetapkan? Yang menetapkan haknya itu adalah Bapak itu sendiri. Untuk anak ini dia akan dapat bagian ini, kan gitu. Untuk anak ini, yang ini akan menjadi haknya. Jadi hak itu adalah Bapa yang memberikannya. Kita menerima kasih karunia, kita jadi anak-anak Allah bukan tanpa hak. Kita punya hak sebagai anak-anak Allah. Dan anak bungsu ini minta sesuai dengan haknya. Ini perhatikan. Kalau sudah minta sesuatu kepada Bapa, pikirkanlah. Yang aku minta ini sesuai dengan hakku atau melampaui hakku. Atau mungkin juga malah ini adalah hak orang lain yang aku minta. Untuk hal itu kita perlu tahu kehendak Allah. Ya. Banyak doa tidak dikabulkan. Di dalam Yakobus dikatakan, sebab kamu minta menuruti hawa nafsumu, menuruti keinginanmu. Dalam hal ini anak bungsu ini, saudara, bisa dikatakan dia memberikan satu contoh untuk doa yang dikabulkan, antara lain, mintalah sesuai dengan batasan saudara, sesuai dengan hak saudara. Kalau saudara tanya, apa jadi hakku? Wah, saudara, saya juga tidak tahu apa yang menjadi hak saudara, tapi saudara adalah anak-anak Allah yang kepada saudara masing-masing ada hak yang dikaruniakan kepada saudara. Mintalah hakmu, maka doamu akan didengar. Karena yang kamu minta adalah hakmu. Yang kita minta adalah hak kita. Maka, ya Tuhan, Bapak itu mau nggak mau akan memberikannya kepada kita. Anak bungsu diberkati. Doanya dijawab, artinya diberkati. Sayangnya, anak bungsu ini tidak punya karakter. Karakter apa? Karakter anak. Kenapa? Setelah dia mendapat haknya, yang doanya dijawab, maka tindakan dia bukan lebih dekat kepada Bapa, tapi malah dia tinggalkan Bapa untuk hidup. Nah, dalam hal ini dia hidup menurut maunya sendiri, tidak hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dan ada akibatnya, saudara. Dia hancur sampai habis sama sekali. Saudara, saya lama berpikir, kenapa Bapak ini memberikan kepada anak bungsu ini, padahal dia akan tahu apa yang akan anak bungsu ini lakukan dengan harta yang diberikan, dengan berkat yang diberikan kepada anak ini. Saudara, memang ya, tapi Bapak ini bijaksana. Dia tahu apa yang akan terjadi pada anaknya. Ya, kadang kita orang Kristen juga minta dan Tuhan memberi, tapi bukan kita bertambah dekat kepada Tuhan, kita malah menjauh. Kita terlalu sibuk dengan berkat yang kita miliki, lalu jatuh, lalu habis. Apa Tuhan tidak tahu pada waktu kita minta bahwa kita akan menghadapi situasi seperti itu? Tahu. Tapi itu mungkin pengalaman yang memang harus dilewati untuk membentuk karakter seperti anak bungsu ini. Setelah dia jatuh habis-habisan, baru dia sadar. Karakter anaknya mulai bangun, saudara. Karakter anaknya mulai timbul, sehingga dia sadar.
Iya, lebih enak deket Bapa. Dan bangkitnya karakter ini membuat dia kembali kepada Bapa. Saudara, kita perlu bangun karakter anak. Anak itu tinggal dekat Bapa, nggak pergi jauh-jauh dalam hal ini. Kenapa? Karena Bapa itu maha kuasa, ya. Kita harus tinggal di dalam bisnisnya dan melakukan bisnisnya, pekerjaannya. Seperti kata Tuhan Yesus, aku melakukan pekerjaan Bapakku. Di luar pekerjaan Bapa tidak ada pekerjaan lain memangnya. Atau akan hancur seperti anak ini. Nah, baru setelah hancur anak ini sadar bahwa dia tidak punya karakter anak dan kemudian dia pulang sebagai seorang anak sekarang. Ya, dia pulang sebagai seorang anak dan dia dipulihkan. Jadi saudara-saudara, ini penting. Miliki karakter anak. Kalau tidak, maka akan hancur. Tapi kehancuran itu tidak akan membinasakan kalau pulang sebagai anak. Karakter anaknya dibangun. Memiliki karakter anak terhadap Bapa di surga. Jadi karakter apa yang harus kita miliki? Karena kita adalah anak-anak Bapa di surga. Dan ada satu contoh yaitu Tuhan Yesus. Maka kita perlu mencontoh. Karakter seperti itulah yang kita miliki. Apa? Di dalam keempat Injil dituliskan. Kita bisa pelajari dengan baik. Lalu secara ringkas begini saudara. Karakter Tuhan Yesus itu kudus. Ya. Tulus. Rendah hati. Lemah lembut karena itu berbelas kasihan. Ya. Ini 5 hal ini yang paling sulit ditemui sekarang di dalam kehidupan manusia. Karakter anak itu demikian. Bapa itu kudus, maka anak itu kudus. Ya, lalu tulus, rendah hati, lemah lembut, dan belas kasihan. Dan kalau demikian halnya, maka berkat akan membangun kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah jatuh, ini kesempatan untuk dipulihkan. Memiliki karakter seorang anak. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.